Shalom, mari kita masuk hadirat Tuhan, mari kita mengucap syukur atas setiap karya hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every praise that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every praise that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every praise that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, kami menyadari betapa baiknya Engkau atas hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mendengarkan suara-Mu dalam renungan hari ini. Tuhan, ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Yesus mengusir roh jahat. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8. Banyak kebudayaan kuno jelas percaya akan keberadaan roh-roh jahat. Dikisahkan bahwa roh-roh jahat itu berdiam dalam tempat-tempat gelap dan terpencil seperti kawasan hutan, padang gurun, dan makam-makam. Tidak banyak bedanya dengan tempat di mana Yesus bertemu dengan orang yang sangat menderita karena berada di bawah pengaruh buruk roh-roh jahat seperti digambarkan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Pertemuan itu sendiri bersifat dramatis, seakan-akan suatu legenda kuno. Bagaimana dengan kita sekarang? Dapatkah kita mengenali pengaruh iblis dan roh-roh jahat lainnya dalam dunia modern sekarang ini? Apakah kita hanya mau mencari aspek dramatisnya saja? Dan kalau kita tidak mampu menemukannya, lalu kita mengklaim bahwa iblis dan roh-roh jahat itu sebenarnya tidak ada. Kalau demikian halnya, maka kita sudah terjebak oleh tipu dayanya yang licin dan licik dari si iblis.
Inilah sebenarnya apa yang diinginkan si iblis. Dia tahu benar bahwa apabila kita menyangkal keberadaannya, maka dia pun akan bebas merajalela dalam pekerjaan jahatnya menipu manusia. Karena kita sudah tidak peduli lagi untuk menggunakan otoritas pemberian Allah yang ada pada kita atas mereka, sebagai akibatnya kita akan tetap terikat pada dosa, siksaan mental, dan berbagai kelemahan. Kita memang tidak boleh menggunakan iblis dan roh-roh jahat lainnya sebagai dalih untuk setiap masalah yang kita hadapi. Namun pentinglah untuk mengakui cara-cara licik yang digunakan iblis dan roh-roh jahat lainnya untuk mempengaruhi pemikiran kita. Judul perikop di atas kitab Markus, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Tetapi dalam kitab Matius ada perbedaan nama, yaitu Tanah Gadara. Kota Romawi Gerasa adalah kota yang terkenal, yang sudah dikenal oleh kaum Yunani atau non-Yahudi. Sedangkan Gadara adalah ibu kota Perea. Provinsi Romawi adalah kota utama dari ke-10 kota di Dekapolis. Kedekatan antara kedua kota mengakibatkan mereka yang tinggal di Gerasa dapat disebut orang Gadara atau Gadarenes. Tempat ini letaknya di seberang Danau Galilea, suatu tempat yang dihuni sejumlah besar dari orang-orang non-Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan jago kandang yang hebat cuma di daerahnya sendiri, lalu begitu di seberang laut kehilangan power dan harus minta dari kuasa yang lain. Konsep seperti itu cukup umum, baik pada saat itu dan sampai sekarang, bahwa kekuasaan dewa tertentu terbatas pada region atau wilayah tertentu, khususnya setelah melewati laut. Tapi Yesus, meski menyeberangi laut atau danau, kuasanya tidak sedikit pun lebih rendah daripada kuasanya merendahkan angin ribut ataupun mukjizat-mukjizat lain di daerah orang Israel. Dalam pengusiran roh jahat di daerah orang Gerasa ini, paling tidak kita dapat menemukan 4 bukti yang dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas roh jahat. Bukti pertama dapat kita temukan pada reaksi orang yang kerasukan tersebut akan kedatangan Tuhan Yesus. Pada saat ia melihat Tuhan Yesus, ia segera berlari untuk mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Orang ini adalah kondisi sedang dirasuki roh jahat. Markus memberikan kita gambaran yang jelas dan rinci tentang kondisi orang ini pada ayat 3-5. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya. Bahkan dengan rantai dan belenggu pun tidak bisa. Setiap kali tangan dan kakinya diikat, rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan. Gambaran ini lebih cocok ditujukan kepada binatang buas daripada seseorang manusia. Di ayat yang keempat dikatakan, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Biasanya orang yang buas ini berlari mengejar orang lain untuk mengamuk. Tetapi kini dia berlari kepada Tuhan Yesus dengan rasa hormat. Meskipun Tuhan Yesus tidak membawa rantai dan belenggu, ia dapat mengendalikan orang yang kerasukan tersebut. Bahkan roh jahat yang ada di dalam dirinya gemetar dan tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Bukti kedua dapat kita lihat pada identitas roh jahat yang dicatat pada ayat 9 yang disebutkan, namaku Legion, karena kami banyak. Kata Legion ini merupakan suatu istilah militer yang berarti suatu pasukan besar yang terdiri atas kurang lebih 6.000 prajurit. Tuhan Yesus tidak sedang berhadapan dengan satu setan saja, tetapi sepasukan setan. Pantas saja tidak ada orang yang bisa menaklukkannya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa, karena dialah Allah yang berkuasa. Kemudian bukti selanjutnya pada ayat 10-13. Roh jahat itu memohon kepada Yesus untuk jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Mereka tunduk kepada Yesus. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa seizin Yesus. Roh-roh tersebut meminta kepada Tuhan Yesus, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Tuhan Yesus mengabulkan permohonan mereka dan kemudian keluarlah
roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi yang kira-kira berjumlah 2.000 ekor. Kata suruhlah dan biarkanlah yang dipakai di sini menunjukkan suatu kepatuhan total terhadap otoritas Tuhan Yesus. Bukti yang terakhir adalah pengenalan dan pengakuan roh jahat itu pada ayat yang ke-7. Ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Mereka mengakui keilahian Yesus serta menunjukkan ketakutan bahwa Yesus akan menyiksa mereka. Dalam kepercayaan orang Yahudi sendiri, kata Allah yang maha tinggi merupakan suatu penekanan dan pengagungan Allah Israel di atas dewa-dewa bangsa lain. Dengan kata lain, ungkapan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, melebihi kuasa-kuasa lainnya, termasuk roh jahat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah kami boleh lebih heran lagi atas mukjizat-mukjizat-Mu dalam hal apapun Tuhan, termasuk dalam mengusir roh-roh jahat yang ada pada diri kita ini Tuhan, yang ada pada sekeliling kita ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau dapat melindungi kami dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.